warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast STIE Surakarta bersama dosen kita Bapak Satria Feriansyah ya. Dengan mata kuliah konten kreatif 1. Oke, silahkan Pak, ini kita Mbaknya belum ngomong. Mbaknya iya. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Ini host baru ya? Host baru. Kenalkan, nama saya Alinda Intan dari semester 3 Program Manajemen Bisnis Digital. Oke. Ikut kelas ini juga berarti? Iya, sama. Oke, bisa kita mulai. Oke. Silakan. Sebelumnya santai aja, kita bahas tentang pertemuan 2 ini. Kan kemarin kita bahas tentang pentingnya konten kreatif ya kan. Oke. Sedikit review, kenapa sih kok konten kreatif itu penting? Pada tahu kan? Ya, sudah. Oke. Karena pada zaman sekarang semuanya serba digital. Betul, ya. semuanya harus ada kontennya. Terutama di dunia bisnis ya, karena kita kan sekolah di ekonomi dan bisnis gitu. Oke. Di pertemuan kedua kali ini kita akan lebih fokus menjelaskan tentang desain grafis. Oke. Desain grafis itu salah satu konten yang paling banyak yang ada di media sosial ya. Oke, bisa dibaca di situ. Desain grafis itu is the art of visual communication with combined words, symbols, and image to represent ideas and emphasize messages. Artinya apa? Seni itu No, seni. Apa itu desain grafis? Oke. Adalah seni komunikasi visual dengan kombinasi kata, simbol, dan gambar untuk mempresentasikan ide dan menekankan pesan. Oke. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi desain grafis itu nyerempet sama seni gitu. Walaupun kalian anak ekonomi bisnis ya, itu tetap seni harus kalian. Sangat berperan penting dalam. Betul, untuk meng-create sebuah konten itu harus ada seninya. Tapi desain grafis itu bukan seni berarti? Ya seni juga. Oke. Ya kan ini desain grafis adalah seni, komunikasi visual, bla 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 dan bla bla bla. Untuk saling berhubungan. Betul sekali, ada seninya. Terus sedikit kita tahu apa sih seni itu. Pak, seni itu apa sih Pak? Seni itu art, kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi seni adalah keahlian membuat karya atau yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya dan sebagainya. Jadi kata kunci di sini adalah karya yang bermutu. Itu bisa disebut seni, apapun itu. Oke. Misalnya kalian manajemen kalian mutu, itu kan seni manajemen juga. Oke. Betul kan? Betul. Ada yang kalian pernah dapat mata kuliah pengantar manajemen adalah seni dalam baba-baba itu kan? Ada. Iya kan? Ya, Ya. Seni juga itu. Oke. Tapi dalam hal ini Iya. seni kita tekankan untuk konten atau desain grafis ya. Oke. Itu. Ini cuman seni. Kalian harus tahu itu apa itu seni. Terus kembali ke dunia bisnis dan dunia ekonomi dan bisnis. Kita bayangin nih, kira-kira ketika seorang desainer grafis dia ada di perusahaan, itu ngapain aja sih? Ada yang tahu? Gimana Pak? Desainer grafis. Ketika dia dikerjakan di kantor, dia kerjanya apa sih? Membuat desain untuk memasarkan perusahaan itu. Betul sekali, bisa untuk memasarkan perusahaan, bisa bikin pengumuman atau promosi dan lain sebagainya. Karena kalau perusahaan itu nggak punya desainer grafis, mau jadi apa gitu dan kalah pesaingnya. Betul. Masa mau mengumumkan sesuatu cuma pakai Word gitu doang kan? Nggak lucu ya kan? Zaman. Iya. Wah, apa ini, hujan ini? Iya. Oke, langsung fokus. Pintunya nggak ketutup makanya kedengerannya. Oke, peran desainer grafis ini ada tulisannya. Itu menciptakan ilustrasi, tipografi, fotografi, atau motion grafis. Seorang desainer grafis menciptakan karya untuk penerbit, media cetak, dan elektronik seperti brosur dan mengiklankan produk. Gitu. Jadi ada 4 ya. Ini enggak semua desainer grafis itu menguasai. Biasanya satu desainer itu satu bidang. Ada ilustrasi, tipografi, fotografi, atau motion grafis. Kira-kira ilustrasi itu apa sih? Kalian ada yang? Ilustrasi itu kayak sebuah gambaran. Betul, itu lebih ke gambar ya. Lebih ke drawing gitu. Terus kalau tipografi? Nah, itu apa tipografi? Itu belum pernah tahu. Typo. Ya, belum pernah dengar. Kalian pernah dengar istilah typo enggak? Belum. Kalau kalian salah ketik tuh? Typo. Kesalahan Ya, typo.
Sorry. Typografi berarti. Typografi, grafi apa? Kemarin udah aku jelasin. Gambar. Berarti? Kesalahan dalam gambar. Oh no. Oke. Typo itu sebenarnya cuman istilah ya. Masuk ke Indonesia tuh typo tuh jadi kayak kesalahan ketik. Padahal typo itu berasal dari type atau tulisan. Oh. Typografi. Grafi itu mengatur atau melukis atau membuat atau menggambar. Type berarti melukis atau menyusun kata-kata. Type itu menjadi typografi. Kayak nanti ada contohnya. Terus fotografi semua udah pada tahu. Yeah. Terus kalau motion grafis, apa itu Pak? Motion itu adalah pergerakan atau gerakan. Grafis adalah gambar. Kayak slow motion kayak gitu, beda ya? Beda. Okay. Motion grafis. Berarti animasi, ada yang pernah tahu animasi? Oh, seperti animasi. Ya, sebenarnya animasi itu kata lainnya juga motion grafis. Dari Berarti- gambar yang bergerak seperti itu. Berarti kayak dari 3D, 4D. Betul. Oke. Ada yang 2D, ada yang 3D gitu. Oke, terus tanggung jawab untuk sebuah sorry. Jadi desainer grafis ini juga bertanggung jawab untuk sebuah tampilan agar tampak menarik. Nah, ini menarik ini kata kunci ya. Iya. Jadi seorang desainer grafis harus membuat sesuatu yang dari perusahaan itu menarik. Entah apapun itu, apakah produk, apakah pamflet atau suasana kerja di kantornya dan lain sebagainya, itu harus bisa membuat itu menarik gitu. Oke. Semenarik mungkin Agar orang itu aware atau tertarik Ya. apapun itu gunanya atau peran desainer grafis di sebuah perusahaan. Oke. Seperti itu. Terus kita lanjut nih. Ini contoh-contoh dari ilustrasi tadi ya. Oke. Yang kita ketahui kalau ilustrasi itu lebih ke gambar, lebih ke drawing seperti itu. Yang tengah nih sering ketemu nih. Nah, Pecel lele ini juga namanya juga ilustrasi itu. Pecel lele. Itu desainer tradisional ya mungkin ya. Oh iya. Jadi itu masih manual pakai lukisan itu. Lukisan malah tangan. Dan itu malah ikonik loh. Ketika walaupun kalian nggak lihat itu tulisan pecel lele gitu ya. Kalian lewat itu ada gambar kayak ayam terus ikan lele dan bebek, itu pasti langsung Pecel cek lele. pecel lele. Walaupun Iya. kalian belum baca tulisannya. Iya, bener, Padahal bukan pecel lele tapi nasi liwet atau apapun itu. Bener-bener. Nasi uduk, Pak. Ya, nasi uduk. Itu kan jadi ikonik sekali itu. Iya. Ketika lewat, oh itu ada warung Pecel lele. seperti itu. Kongguan tuh juga ada tuh. Ya, Kongguan ini Kongguan. juga ilustrasi ya. Ini juga legend juga. Kongguan yang nggak tahu bapaknya di mana. Bapaknya Iya. keselip. Bapaknya keselip. Itu ya, ini untuk ilustrasi. Terus contoh selanjutnya yang kita bahas tadi typografi ya. Oh, Typografi itu kayak gini. Jadi kayak misalnya logo tulisan seperti itu. Oh, typo. Terus ada kayak judul-judul film, Apa berarti itu masuknya ke font gitu ya, Pak ya? blot. Oh, berarti Gimana? beda sama font. Beda ya sama font. Font itu adalah objek yang kita mainkan. Oke. Nah, teknik memainkan font itu namanya tipografi gitu. Oh ya. Gitu ya. Jadi font kan juga banyak tuh. Harry Potter tuh nggak ada fontnya, itu kan dia bikin sendiri gitu. Terus logo-logo juga kayak gitu. Oke. Jadi tipografi itu lebih ke tulisan yang diatur sedemikian rupa. Jadi dia nggak perlu ilustrasi tuh. Cuman tulisan doang udah baik kayak contoh poster Saw itu ya, cuman tulisan doang. Kalian udah tahu itu film horor gitu kan. Iya. Film bloody, film thriller seperti itu. Oke. Gitu ya, tipografi itu lebih ke tulisan. Iya. Next kita fotografi, ini sudah sangat awam. Iya. Fotografi ini lebih ke moto potret atau foto objek ya. Kalau dalam dunia bisnis ya biasanya yang difoto produk. Seperti ini ada foto produk gadget ditata sedemikian rupa, itu kan menarik kan. Satu warna, satu ukuran seperti itu menarik banget. Oke. Terus ada foto produk untuk makanan dan minuman ditata sedemikian rupa supaya kelihatan enak dan seger gitu. Terus ada mobil tuh Lamborghini, di foto dari situ itu angle yang paling gahar, paling jantan dan paling orang laki pasti langsung pengen yang namanya mobil kayak gitu. Iya, pengen beli gitu ya. Ya kan. Gitu. Jadi kalau misalnya fotografi itu kita harus pakai feel juga ya? Iya, mendapatkan. semua harus pakai feel dong. Oke. Feel-nya tergantung fotografer sama konsepnya juga gitu. Oke, lanjut yang terakhir, kira-kira apa? Motion grafis ya. Iya.
Ini yang namanya motion grafis. Oh, iya. Ini lagi ngetren banget, lagi banyak yang digunain. Semua iklan tuh hampir minimal adalah iklannya kayak gini, kayak Tokopedia, Bukalapak, Gojek dan lain sebagainya. Mesti ada yang pernah bikin iklan jenis kayak gini. Karena ini lagi hype, booming. lagi booming, betul. Iya. Lagi booming. Jadi ini cuma sedikit contoh untuk motion grafis. Intinya adalah gambar yang bergerak, itu aja. Oke. Jadi kalau motion grafis ini menurut saya ini level dari desain grafis yang paling tinggi ya, karena menggabungkan antara grafis itu sendiri dengan logika pergerakan seperti itu. Oke. Jadi ini lebih sulit untuk dikuasai. Tapi nanti kita bakal belajar tentang motion grafis ini nggak Pak? Mungkin sedikit-sedikit kita akan pelajari. Oke. Pakai software yang simple aja ya. Karena ini kalau kalian pengen buat kayak gini ini sangat butuh waktu yang lama. Mungkin 3 semester baru Gitu baru ya? kalian jelas gitu. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, ini sebuah penekanan ya. Kamu tuh sebagai mahasiswa MBD harus bisa bikin konten kreatif. Iya, itu. Ya kan? Setuju kan? Setuju. sekali. Karena apa? Karena buat bagi kita kan di MBD kan juga diharuskan kayak mahasiswa itu memiliki bisnis. Nah, di situ. betul. Jadi sebagai wadah buat kita latihan, dan di situ kita juga bisa belajar. Jadi bisa untuk apa ya istilahnya memulai bisnis kita tersegmen yang lebih baik. Betul. Ya, Jadi gitu, untuk ya. mengerucutkan segmen atau dan lain sebagainya. Ya. Intinya adalah bisnis kamu tuh harus dikontenin biar Nah, tidak tenggelam dengan bisnis lain yang berkonten lebih baik gitu. biar nggak kalah dari yang lain. Betul. Oke. Seperti contoh barusan ya. Oke. Terus yang ini sebuah tips dari aku ya untuk kalian dalam mungkin bisa dikatakan desainer grafis pemula gitu. Oke. Karena mungkin ada yang sudah expert mungkin Belum. ya. Oke, kita sepakat kalau kita semua pemula gitu aja. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi ini ada do and don't. Do apa? Lakukan. Don't. Jangan. Oke. Ada do and don't. Pertama, itu ada don't, too wordy. Terlalu banyak teks dalam desain grafis membuat mata penonton tuh terasa bingung. Oke. Pernah menjumpai seperti itu? Sudah pernah. Banyak Seperti kan? kayak iklan yang di jalan-jalan. Betul. Itu kan Space. malah kita tidak tahu apa, Nggak tahu artinya. nggak tapi tahu artinya, cuma- tapi terlihat rame gitu Iya. aja. Itu kan buang-buang space iklan kan. Iya, Mendingan betul. difokuskan. Gitu. Kita lihat di do-nya. Iya. Taruh teks scoop-nya. Coba memberikan informasi melalui elemen berupa simbol atau gambar yang simple. Kayak Nah. contoh di samping itu. Itu kalau ditata seperti itu kan lebih kelihatan gitu. Setuju nggak? Setuju. Daripada yang di atasnya, yang do-nya. Setuju ya? Setuju. Oke, itu yang pertama, do and don't. Yang kedua, ini Oh, font ya? betul. Terlalu banyak pilihan font tidak baik karena terkesan tidak punya identitas, Oke. tanpa konsistensi dan bertele-tele. Oke. Jadi kalau kalian mesti lihat apa ya, kayak iklan Apple atau lihat iklan Samsung, itu fontnya kan ya itu aja kan. Iya. Enggak ada yang Terfokus pada satu. ya cuman Font mungkin ada aja. satu yang beda itu untuk penekanan atau yang lain. Oke. Jadi do selalu gunakan hanya 2 sampai 3 pilihan font ya. Kalau saya rekomendasikan cuma 2 font. Oke. Yang satu tuh bisa untuk yang penting, yang tipis tuh untuk yang penjelasan yang lebih banyak. Ya kayak gini. Lah, kayak contoh di samping ini. Itu don't and do-nya untuk bermain font. Oke. Oke, selanjutnya. Ini untuk Warna. warna dari font atau warna dari objek gitu ya. Oke. Hindari menggunakan kombinasi warna yang tidak efektif atau gonjreng. Oh, alay. Ya, desainer pemula pasti akan meluapkan. Jadi kayak Iya. kita tuh kayak belajar desain tuh mesti semua warna tuh Iya. ingin kita masukin. Iya. Jadi warnanya kayak tertabrak. Iya, tetap berabrak. Makanya itu terkesan alay ya kan. Iya. Kayak kalian mungkin bukan termasuk menyinggung kalau ada anak motor yang kalian tahu motornya warna pink, Iya, kuning. iya. Itu Tahu. menurut kalian gimana? Ya mungkin dia cara mengekspresikan dirinya Iya. dengan warna-warna. Tapi secara Desain? psikologi Oh. warna itu tidak punya arti atau Oke. ya ngawur gitu aja. Oke. Tapi dengan gunakan warna dengan kombinasi yang lebih kalem dan santai, Oke. itu malah lebih pesan kalian akan lebih terlihat gitu. Lebih enak dibaca, lebih santai, lebih kalem. Kesan. Itu lebih menarik mata kalian daripada yang gonjreng, pink, kuning. Jadi Biru, semakin hijau. simple semakin bagus. Betul, Ya? semakin simpel semakin bagus. Oke. Oke, next. Ini adalah apa nih kira-kira? Apa nih? Pemanfaatan ruang kosong. Oh,
Space yang Space, tadi ya, di ya. awal tadi. Desainer pemula pasti menganggap ruang kosong itu harus diisi sesuatu gitu. Iya. Sehingga kanvas Benar. atau lembar kerja terkesan penuh. Ya kan, kalau kalian mungkin belajar desain mesti wah ini ada yang masih kosong. Iya. Coba tak isi apa Iya, itu gitu. aku dulu Pilih kayaknya. apa yang Iya ada kan? kan. Iya kan, aku juga dulu gitu. Iya, aku Tapi sekarang semakin kesini semakin sadar kalau memanfaatkan ruang kosong untuk membuat pesanmu lebih mudah ditemukan, sehingga mata langsung tertuju pada poin yang akan kamu sampaikan. Seperti contoh yang di bawah itu. Oke. Jadi banyak ruang kosong, tapi pesanmu ada di tengah-tengah itu. Itu kan lebih langsung fokus ke pesannya itu ya. Itu untuk ruang kosong ya. Terus ini ada yang namanya rule of hierarchy. Ada yang tahu hierarchy? Apa itu? Hierarki ada dalam desain grafis. Kita baca dulu aja. Iya. Sorry. Dalam desain grafis, seorang pemula pasti belum paham dengan teori rules of hierarchy atau hierarki, sehingga tidak ada urutan atau kedudukan dalam penyampaian pesan, informasi. Gitu. Jadi desain yang baik itu tuh menempatkan sebuah judul atau sebuah highlight atau sebuah pesan yang penting itu mesti pakai font yang paling besar dulu. Oke. Entah diletakkan di bawah atau di atas, itu mesti kayak ini. Read first, second, third, and so on. Ini kan secara tidak langsung kalian membaca yang pertama itu yang merah, Yang merah Iya. dulu. ya kan? Secara tidak sadar itu. Iya. Habis itu yang ke second, yang kedua, yang oranye itu. Habis itu yang ketiga, yang kuning. Itu mata tuh kita tuh sebenarnya nggak sadar loh, tapi tahu-tahu yang kita baca tuh yang paling besar dulu, yang paling mencolok dulu. Ya. Itu namanya hierarki. Jadi judul atau apapun itu yang kalian ingin tekankan harus kalian lebih besar porsinya. Selanjutnya diikuti oleh informasi-informasi yang lebih kepentingannya itu lebih sedikit gitu. Oke. Jadi ada urutannya, enggak semua besar, enggak semua kecil gitu, enggak. Harus ada rule of hierarchy ini. Oke. Gitu ya. Jadi yang intinya tuh yang paling besar gitu ya tulisannya. Ya, betul. Intinya atau judulnya itu paling besar biasanya. Oke. Mereknya misalnya atau judul produknya gitu. Terus Oke. bawahnya rasa atau apa gitu. Oke. Gitu ya. Oke, next. Don. Kenapa kok Don itu? Kira-kira? Backgroundnya ya. Oke, Sama backgroundnya itu warna teksnya itu tidak betul. sesuai. Backgroundnya itu terlalu rame atau terlalu gonjreng gitu ya. Gojreng. Jadi desainer pemula itu pasti menginginkan background yang bagus dan meriah, Iya. ya kan? Iya. Tetapi Mas justru membuat teks itu sulit terbaca karena padahal kan background di belakang gitu ya, Iya. teks di depan, tapi kok bisa nggak kebaca? Karena ya ini background kalian terlalu ramai dan warnanya itu terlalu banyak sehingga kalau ini teksnya warna putih pun masih belum kelihatan yang don itu. Oke. Tapi ketika dirubah yang di bawahnya, yang do-nya ini, backgroundnya kita turunkan intensitas warnanya atau saturasinya atau kontrasnya atau brightness-nya diturunkan atau lebih dikalemkan gitu. Jadi itu tulisannya bisa lebih cetar, bisa lebih terlihat gitu. Oke. Gitu ya. Jadi permainan background harus diperhatikan. Jangan sampai lebih gonjreng dari Gonjreng. tulisannya Tulisannya. atau pesan yang kamu sampaikan gitu. Oke. Oke, yang selanjutnya. Ini juga penting ini. Desainer pemula tuh pasti menggabungkan beberapa elemen desainnya yang didapat dari Google Image atau download. Ya, Download. download Iya kan? ya. Download. Padahal di download di Google Image itu tuh ada yang resolusinya kecil, yang kalau dibesarin pecah. Iya. Tahu ya? Tahu. Ya, tahu. Kan nggak gitu. Tapi juga ada yang besar. Tapi itu kadang-kadang doang. Nggak semua gambar dari Google itu besar semua. Jadi lebih banyak yang kecil gitu. Karena itu kan gambar dari web ya. Bukan gambar untuk diolah gitu. Oke. Cuman gambar untuk Oke, do-nya itu adalah desainer pro pasti akan membuat sendiri elemen grafisnya. Jadi kayak bikin pakai vektor gitu. Jadi kalau di zoom itu dia nggak pecah. Oke. Makanya desainer pro itu biasanya kayak gitu, bikin sendiri gitu. Iya. Atau kalau download bukan dari Google Image tapi dari file vektornya itu sendiri. Jadi file mentahnya itu dia download gitu, bukan dari Google Image. Itu tips ya, cuman tips gitu. Oke, mungkin cuman itu. Ini sebuah penekanan ya. Iya. Less is more, ada yang bisa mengartikan? Apa ya? Ini sebuah quote yang sangat singkat dari Ludwig Mies van der Rohe.
Dia adalah seorang arsitek Jerman yang mempopulerkan bangunan yang simple atau cuman kotak gitu. Less is more. Less itu apa? Les itu bentar. Less. Oke. Less itu Kalau sedikit. Iya, sedikit. Kalau di ikan gula bisa less is sugar. Less sugar berarti Rendah gula. rendah gula. Less itu berarti sedikit atau rendah gitu ya. More itu apa? Lagi. Oke, lagi, jalan lagi. Aduh, bukan belajar bahasa Inggris ya, Mas. Oke, ya kalian harus tahu dong bahasa Inggris, kan kita mau go internasional, masa nggak bisa Wih, bahasa Inggris. Amin ya. More tuh lebih atau banyak. Less is more, berarti sedikit itu sebenarnya lebih. Bagus lah ya, lebih baik. Tahu artinya. Ini quote yang simple tapi kalau kalian paham itu sangat Iya, Artinya mendalam maksudnya ya. sangat ini bahkan jadi moto hidupku juga. Less is more. Oke. Less is more itu adalah sedikit tapi dia sebenarnya banyak, terlihat banyak. Iya, jadi kayak kalau hidup tuh kayak hidup minimalis. Ya betul, bisa seperti itu. Oke. Di desain juga kayak gitu. Dia kan seorang arsitek ya, desainer gedung gitu ya. Oke. Yang dia desain itu ya cuman gedung bentuk kotak gitu aja. Tidak perlu banyak liukan, tidak perlu banyak ornamen. Oke. Tapi gedungnya itu bagus, enak dipandang. Oke. Itu apa namanya? Quote yang sangat-sangat kuat ya. Kalau kalian mau ikuti gitu. Oke. Less is more. Oke, gitu. Ada pertanyaan dari Mbak Linda sama Mbak Hani? Ada pertanyaan, Kak? Nah, gini aja Pak. Iya. Oke. Dalam apa sih desain grafis bagi pebisnis. Nah, itu yang lebih kita harus perhatikan itu apanya sih, Pak? Dalam pebisnis. Iya, Misalnya kalau kita seorang pebisnis itu ya, ya betul. kita ingin bikin konten atau gimana? Dalam bikin konten tapi yang harus kita lebih pelajari gitu loh Pak, Oke. biar contohnya pemasaran kita biar lebih bagus dan Oke. lebih dikenal orang gitu. Oke, dalam pebisnis misalnya kita ingin bikin konten tentang produk ya. Ya, produk Tentu aja. kamu harus tahu produk itu sendiri. Produkmu sendiri itu apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Sehingga jangan kamu publish mungkin ya. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Sehingga kamu explore lagi kelebihannya. Itu pasti ada kok ide. Misalnya kalau saya pebisnis apa ya? Apa nih? Pebisnis apa? Makanan gitu aja. Ya, Makanan atau kuliner. minuman. Oke. Itu secara tampilan bagus atau secara visual kelihatan enak. Tapi saya kurang yakin sama rasanya. Taste-nya. Itu kan kalau kita pengennya cuman laku doang ya kita foto dengan baik. Misalnya apa nih, nasi goreng gitu ya. Nasi goreng kalau difoto dari atas atau dari bawah itu kan kelihatan biasa. Padahal rasanya juga biasa. Bisa kita tambahin fotonya itu kayak misalnya telur ceploknya itu yang Bentuk love. bentuk ya enggak love juga, yang masih kinyis-kinyis gitu loh, yang tau enggak masih sih? setengah mateng Yang gitu. masih setengah mateng gitu. Iya, Terus cabenya yang merah-merah hijau kuning gitu yang menarik kayak gitu. Padahal kan kita tahu rasanya tidak seenak fotonya gitu ya. Iya. Jadi itu sih lebih ke kita tahu produk kita sendiri. Sebenarnya kita lebih mengeksplor apa yang menjadi kelebihannya dan lebih menutupi apa yang menjadi kekurangannya kayak gitu. Itu untuk mungkin foto produk ya. Berarti foto produk sangat nomor satu ya, berpengaruh gitu ya Pak ya. Ya bukan nomor Nomor satu juga tapi sangat Sangat membantu kalian nah. dalam Pemasaran. gitu. Oke. Gitu mungkin ada yang mau ditanya lagi? Sepertinya ada lagi, Kak? Udah itu dulu Udah aja. ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, ini jadi kita habis belajar mata kuliah tentang desain grafis ya Mas ya. Nah teman-teman, bagi kalian mungkin tidak semua kalian yang suka dengan desain grafis ataupun paham dengan desain grafis, tapi setidaknya kalian mengerti dan kalian bisa membantu orang tentang desain grafis Betul. atas ilmu yang kalian miliki, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, Saling berbagi ilmu. Iya. terima kasih Pak Satria atas
mata kuliah yang sangat bermanfaat ini. Oh ya, bisa saya tambahin. Jadi Oke. nanti mahasiswa atau teman-teman semua itu akan belajar desain grafis juga. Oke. Tapi kita pakai software yang paling ringan dulu aja ya. Apa itu, Pak? Kan Canva. ada ya Canva. Oke. Kan ada yang namanya Corel Draw, terus Iya. Illustrator. Itu kalau kalian sekolah itu mungkin butuh waktu setahun atau karena toolsnya kan banyak sekali. sekali, Kalian harus ya. paham satu persatu. Oke. Tapi kalau di Canva itu tinggal drag and drop, Oke. tinggal edit, itu udah jadi. Ya. Jadi kita akan belajar ke situ aja Oke. untuk desainer grafis. Oke. Oke. Sekian dulu teman-teman untuk podcast mata kuliah konten kreatif ini. Terlebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.